Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di channel YouTube aku. Bantu saya membangun channel ini dengan menekan tombol subscribe. Hari ini aku mau bagiin resep pastry yang paling laku banget di jualan aku, yaitu pastry tuna pedas. Ini tuh resep yang aku pakai untuk bahan jualan aku. Nah, tuna pedas pastry ini lumayan laku banget. Selain rasanya enak, bahannya juga gampang didapat, bikinnya juga mudah. Semuanya pasti bisa buat. Ini tuh bahan utamanya dari Dennis Pastry, jadi seperti roti tapi ada layer-layer dan crispy di bagian atasnya. Dia yang bosan sama puff pastry rasa manis-manis, cobain deh rasa yang gurih satu ini. Dijamin kalian pasti ketagihan. Dan ini juga bisa dijadikan untuk ide jualan seperti aku gini ya teman-teman. Nah, kalau gitu nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja memasak. Nah, pertama untuk bahannya di sini ada 500 gram daging ikan tuna. Ini memang aku sengaja beli tuna yang sudah di fillet gini ya teman-teman, jadi dagingnya lebih banyak. Kemudian bumbu halusnya 10 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 1 jempol kunyit, 15 cabai rawit, 3 buah cabai merah besar, dan 1 buah bombay. Seringnya seperti biasa pakai gula, garam, dan kaldu bubuk. Nanti di rebusan tunanya aku tambahin daun salam, dan di bumbu halusnya aku tambahin daun jeruk ya biar wangi. Nah, pertama rebus dulu ikan tunanya ini sampai matang di air yang sudah aku didihkan. Tambahkan 4 lembar daun salam. Nah, ini direbus sampai matang. Nah, setelah matang angkat dan tiriskan. Kemudian duri ikannya ini disisihkan ya. Nah, untungnya pakai ikan tuna itu durinya besar-besar ya teman-teman. Jadi ketika menyisihkan tulang atau durinya ini lebih gampang. Kalau nggak ada tuna bisa diganti sama ikan tongkol, ikan layang, ataupun ikan-ikan lain ya teman-teman yang dagingnya lumayan banyak. Nah, setelah durinya dihilangkan semua, ini kita sisihkan dulu. Nah, ini 1 buah bawang bombaynya aku iris kecil-kecil seperti ini. Kemudian bumbu halusnya bawang merah, bawang putih, cabai merah besar, dan cabai rawit ini aku haluskan ya teman-teman. Jangan lupa tambahkan 4 lembar daun jeruk yang aku buang tulang tengahnya begini ya teman-teman. Nah, ini sengaja di blender sama-sama bumbu halusnya biar wangi ya. Biar warnanya cantik, aku tambahkan 1 jempol kunyit. Tambahkan sedikit air, kemudian ini di blender sampai halus. Nah, setelah halus langsung aja ditumis bumbu halusnya ini. Nah, ini ditumis sampai airnya menyusut. Nah, setelah air susut, tambahkan kurang lebih sekitar 5 sendok makan minyak goreng atau secukupnya ya teman-teman. Nah, ini ditumis bumbunya sampai benar-benar wangi. Jangan lupa masukin bawang bombay yang sudah kita iris kecil tadi bersamaan dengan bumbu halusnya ya. Nah, ini kita tumis bumbunya sampai benar-benar wangi, sampai tidak tercium bau langu. Nah, setelah bumbu matang, masukkan ikan tuna yang sudah kita sisihkan durinya. Nah, ini kita gosreng-gosreng, kita aduk ya sampai daging ikan tunanya ini sedikit hancur. Nah, ini kalau bumbunya sudah mulai kering, tambahkan sedikit air ya supaya tidak gosong. Nah, ini sambil terus diaduk-aduk sampai daging ikannya ini terpotong kecil-kecil begini ya teman-teman. Jadi nggak perlu repot lagi menyuir-nyuir daging ikannya teman-teman. Kemudian biar gak kelupaan, tambahkan seasoningnya 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, aku pakainya kaldu jamur, 1 sendok makan gula pasir, dan yang tadi lupa disebutin di awal, aku tambahkan 2 sendok makan gula merah yang sudah aku sisir. Ini aduk terus sampai bumbunya itu merata dan dagingnya sedikit hancur ya teman-teman. Nah, sambil dites-tes rasa, jadi kalau ada yang kurang-kurang seasoning bisa ditambahkan lagi garam atau gulanya. Nah, kalau sudah tumisan daging ikan tunanya ini sedikit kering, kandungan airnya sudah tidak ada ya teman-teman. Nah, ini kita langsung angkat dan disisihkan ya. Nah, ini kalau masih ada sisa bisa dipakai untuk isian nasi bakar, isian roti, ataupun panada ya teman-teman. Nah, ini dia isiannya. Nah, terus di sini aku pakai Dennis Pastry instan seperti ini ya teman-teman. Kalau kalian mau yang lebih ekonomis bisa buat sendiri. Nanti resepnya kalian bisa tonton di video aku sebelumnya, atau linknya aku akan tulis di kolom deskripsi ya. Nah, sebelumnya ini ditaburi dulu papan kerjanya dengan tepung pro tinggi ataupun serbaguna juga boleh ya.
Nah, ini dilepaskan dari plastiknya, nanti dipotong secukupnya aja. Ya, jangan lupa taburi dulu tepung permukaannya teman-teman biar tidak lengket, karena ini kan baru keluar dari kulkas, pastinya agak basah ya. Nah, rapikan dulu permukaannya dengan rolling pin, sedikit aja biar rapi aja sih. Kemudian dipotong secukupnya ya. Aku potong kurang lebih sekitar 10 cm seperti ini ya teman-teman. Nah, ini aku potongnya secukupnya aja. Nah, sisanya ini bisa disimpan lagi. Jangan lupa kalau disimpan lagi dibungkus sama plastiknya ya teman-teman, dan dimasukin ke kotaknya. Kemudian langsung dimasukkan ke dalam freezer, karena Danish pastry ini nggak boleh lama-lama di suhu ruang. Dia kan mengandung ragi. Nantinya kalau lama di suhu ruang bisa mengembang ya. Nah, ini kita potong segi 4 lembaran Danish pastry yang sudah dipotong tadi. Nah, jadi ini aku potongnya persegi seperti ini, kurang lebih sekitar 10 x 10 cm. Nah, jangan lupa tiap lembaran itu dilapisi dengan tepung ya supaya tidak melengket. Nah, ya udah deh, tinggal diisi aja sama tuna pedasnya. Aku pakainya kurang lebih sekitar 1,5 sendok makan atau disesuaikan dengan selera aja. Kemudian basahi sedikit pinggirannya ini biar melengket. Kemudian dilipat dan ditekan-tekan dengan garpu seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian permukaan atasnya disayat-sayat seperti ini biar hasilnya itu cantik bermotif kotak-kotak begini ya teman-teman. Nah, ini lakukan sampai potongan Danishnya habis. Nah, kemudian kalau sudah susun di loyang, nah ini kita akan diamkan dulu ya teman-teman di suhu ruang kurang lebih sekitar 45 menitan sampai mengembang. Sambil menunggu di sini aku mau buat olesannya. Ini ada margarin, 1 butir telur, dan aku tambahkan madu. Boleh ditambahkan daun parsley ya teman-teman biar cantik. Ya udah deh, tinggal dikocok-kocok aja. Nah, ini sengaja aku bikin olesannya lumayan banyak karena kan untuk jualan biar bisa untuk jualan-jualan lainnya. Kalau kalian buat sendiri, buat secukupnya aja ya. Nah, kemudian setelah 45 menit langsung aja diolesin dengan kuning telur yang tadi sudah kita buat ya. Nah, kemudian kalau sudah dioles langsung aja deh di oven dengan api sedang cenderung kecil kurang lebih sekitar 40 menitan. Di sini juga aku lagi buat pastel tutup. Untuk resep pastel tutup kalian bisa tonton di video aku selanjutnya. Nah, ini di oven sampai matang. Nah, sampai matang seperti ini ya teman-teman. Untuk lamanya pengopenan tergantung oven masing-masing ya. Pakai oven tangkring pun juga bisa. Nah, kalau sudah matang tinggal angkat dan ini sudah siap untuk disajikan. Nah, ini dia pastry tuna pedas yang sudah aku buat hari ini. Kalau kalian suka dengan videoku ini, jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe channel YouTubeku. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya untuk dapetin notifikasi video-video aku yang terbaru. Nah, gimana teman-teman? Bikinnya gampang banget kan? Semuanya pasti bisa buat. Nah, yang bosan makan pastry yang manis-manis, ini boleh banget dicoba ya teman-teman. Pastry gurih, itu luarnya crunchy banget, dalamnya empuk seperti roti, dan isian tunanya itu sedep banget, pedes, gurih. Kalian bisa bayangin aja, tunanya aja udah enak banget, apalagi ditambah dengan pastry seperti ini, jadi tambah endul. Nah, ini tampilannya juga mewah, sudah seperti pastry yang dijual di resto-resto ya teman-teman. Nah, gimana teman-teman? Minat nggak bikin sendiri? Walaupun bisa beli, tapi kalau buat sendiri ada kepuasan tersendiri. Nah, sekian dulu untuk video berbagi resep masakanku hari ini. Sampai ketemu di video masak-masak yang berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan selamat mencoba.